Kita masih di siaran Ruang Publik KBR, ada saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita pagi hari ini, yaitu Dr. Oom Komariah MKes dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS, serta Uswatun Hasanah, Program Inklusif dan Disabilitas NLR Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di siaran Ruang Publik KBR, silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, serta kita juga mengajak teman-teman disabilitas dan OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta untuk turut menyimak dan memberikan komentar dalam talk show kali ini. Baik, Mbak Uswah, tadi sebelum jeda sudah ada pendengar kita Jimmy di Durensawit, Jakarta yang bergabung dan menanyakan apa sih bedanya kusta basah dan kusta kering, apa penyebabnya, mana yang lebih bahaya, dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih Mas Jimmy atas pertanyaannya. Untuk dua jenis kusta ini memang kalau tidak segera diobati itu sama-sama bahaya ya. Makanya kenapa kita harus segera berobat. Dan bedanya kusta kering dan kusta basah, kalau kita sering dengar kusta kering itu paucibaciller, itu pengobatannya 6 bulan. Dan bercaknya itu kurang dari 5. Jadi 1-5 bercak kustanya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan bercak kusta itu seperti bercak putih kayak panu gitu, tapi agak kemerah-merahan dan mati rasa juga tentunya. Kemudian kalau yang kusta basah atau multibaciller ini bercaknya lebih dari 5 gitu, dan ini juga bercaknya menyerupai kayak panu juga ya, putih dan kemerah-merahan juga. Kemudian tadi penebalan dan pembekakan pada bercaknya juga, dan ini sangat mudah menular ya, tapi kusta ini sulit untuk menular gitu kan, karena tergantung kontak erat kita gitu. Kemudian untuk yang pengobatannya ini memang beda-beda ya untuk treatmentnya. Tadi jelas kalau yang kusta kering ini biasanya kerusakannya pada saraf satu tempat saja. Kalau yang kusta basah ini lebih ke kerusakannya banyak pada saraf tepi gitu sih yang membedakan. Oke, baik. Dan kita bacakan komentar yang sudah masuk juga ya lewat YouTube. Ini ada pertanyaan dari Husnul Khotimah nih. Bagaimana cara Mbak Uswah melawan dan bertahan dari pandangan masyarakat yang lebih percaya mitos daripada perkataan dokter? Nah, ini karena penyakit kusta bisa dibilang sering dikait-kaitkan dengan mitos juga ya Mbak ya. Gimana nih menghadapinya? Ya. Untuk melawan stigma itu sebenarnya dalam diri kita sendiri ya. Awalnya saya juga manusiawi ya, mengalami stigma dalam diri, merasa kecewa, sedih, merasa putus asa gitu, dan terdapat stigma dari luar juga. Ya awalnya saya pertama memang melawan stigma itu kita harus sembuh dulu nih. Cara sembuh itu bagaimana sih? Kita harus disiplin minum obat, kita harus mendengarkan saran dari dokter, apa yang harus dilakukan, begitu. Kemudian kita juga harus jaga pola hidup, gitu, pola makan dan pola pikiran, karena kaitannya orang yang kena kusta itu sangat kaitannya dengan reaksi ya. Reaksi yang memicu reaksi itu adalah pikiran kita yang selalu negatif thinking gitu, dan selalu aduh gimana ini bisa sembuh nggak gitu. Itu kan salah satu memicu adanya stigma bahkan ya. Jadi kita harus terus berpikir positif thinking bahwa saya bisa, saya sembuh, saya kuat gitu kan. Dan kita harus berani berbicara bahwa percaya diri bahwa saya punya keinginan nih, punya cita-cita yang harus saya capai gitu kan. Tidak boleh malas gitu kan, apalagi malas berobat, terutama untuk pasien yang sedang berobat ini, teman-teman orang yang kena kusta yang sedang berobat, ayo kita jangan sampai malas gitu, kita harus selalu rutin minum obat. Iya, gitu. jadi solusinya tetap dengerin apa perkataan dokter dan jangan lupa diperiksakan langsung ya, bisa ke Ya, puskesmas terdekat gitu untuk memeriksakan betul. diri. Dan ini saya mau berbicara lagi sama Dokter Oom dari POTATS, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Mungkin sama ya Bu ya,
anak-anak dengan Down syndrome ini juga sering dikaitkan dengan mitos-mitos gitu, bahkan orang tuanya lebih percaya mitos daripada perkataan dokter. Nah, ini bagaimana solusinya? Serta ada pertanyaan lagi nih dokter, bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri dan menerima ketika memiliki anak dengan Down syndrome ini, Dok? Pertanyaan dari Husnul Khotimah. Iya, sama sih, hampir sama Mbak Uswa tadi ya. Down syndrome tuh banyak dikaitkan dengan kutukan gitu, kesalahan orang tua di masa lalu. Iya, kamu Jadinya, ada dosa apa gitu oh, ya? betul Malah di banget, judgement ya, Bu ya? betul banget itu. Jadi emang itu yang akhirnya bikin orang tua malah tambah ngedrop tadi ya. Mm-mm. Jadi ya memang ya mau gimana ya, karena memang itu stigma dari lama, yaitu yang PR kita bersama gitu, sama-sama dengan institusi kesehatan, institusi pendidikan seperti tenaga kesehatan juga ya. Ini PR bersama. Nah, untuk berdamai dengan diri sendiri itu memang nggak mudah. Seperti Ya. misalnya kalau boleh cerita sedikit ya, saya juga punya anak Down syndrome gitu. Jadi begitu baru lahir, walaupun saya tahu teorinya gitu ya tentang Down syndrome itu seperti apa, di rumah sakit juga banyak ketemu dengan anak-anak dengan Down syndrome, saya berinteraksi dengan anak-anak Down syndrome. Tapi nggak eh, sama sekali nggak ngerubah kalau pikiran dalam diri sendiri tuh apa ya, seperti yang ini anak kalau sudah besar apa iya nggak akan ada yang mencemooh gitu, karena kan memang eh, di masyarakat masih amat sangat ya, menjelek-jelekan Down syndrome tuh masih tinggi sekali gitu. Mhm. Jadi yang pertama ada di pikiran saya, ini anak apa enggak nantinya dicemooh sama orang, apa nanti anak ini besarnya akan seperti apa gitu. Mhm. Apalagi mungkin dengan background saya misalnya yang dokter, dan ini mungkin bikin saya tambah ngedrop gitu, yang kok ya saya dokter tapi bisa 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 gitu kan ya, kenapa Mhm. Tuhan kasih ke saya gitu. Nah, Mhm. pada saat itu ya memang semua berkecamuk gitu, yang menyalahkan diri sendiri, segala macam gitu, yang ini anak nggak usahlah ada di dunia gitu, sampai mikirnya pada saat itu sampai seperti itu gitu. dan Mhm. dan ini memang mungkin setan juga ya saat itu. Jadi eh, saya pernah satu hari itu pada saat anak itu baru lahir, Mhm. dan malam itu saya harus menyusui gitu ya, saya sempat nutup mulut dan hidungnya. Mhm. Jadi aduh, jadi balik ke masa Iya. lalu ya. Iya, Bu. Jadi memang yang semua yang perasaan bersalah itu akhirnya berkecamuk gitu, yang sampai akhirnya mikir kalaupun harus anak ini hidup tapi dicemooh orang lain gitu, buat bikin malu keluarga, bikin malu semua orang, tua saya, orang tua saya gitu, lebih baik nggak ada aja. Sampai saya berpikiran seperti itu dan saya melakukan seperti itu. Tapi alhamdulillahnya entah gimana ya, mungkin itu diselamatkan juga sama Tuhan, sama Allah. Ya saya akhirnya alhamdulillah sadar sendiri gitu, kalau cepat-cepat ngelepas tutupan mulut dan hidung itu gitu dari anak saya. Ya pasti ngedrop itu pasti gitu. Dan itu silahkan gitu untuk orang tua yang baru dikaruniai anak dengan Down syndrome, dan ingin berdamai dengan diri sendiri, ingin menikmati dulu masa-masa sedih gitu ya. Bukan ingin Mhm. menikmati, tapi memang pasti akan menikmati masa-masa sedih, masa-masa yang ngerasa saya bersalah, saya harus ngapain gitu. Itu pasti gitu. Tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan, cepet-cepet cari komunitas. Nomor satu adalah cepet-cepet cari komunitas. Karena dengan komunitas ini kita akan bisa saling sharing, saling cerita, saling berbagi. Kita akan bisa melihat gitu teman-teman dengan anak dengan Down syndrome yang lain, mereka bisa kok, ada yang pintar berenang, ada yang Mhm. pintar main musik, yang pintar membaca, menulis, berhitung dan segala macamnya akademis, itu banyak gitu. Mhm. Jadi jangan jangan pernah takut anak kita yang seperti tadi saya gitu ya, jangan sampai diikutin sama orang lain gitu, jangan sampai terjadi kejadian sama orang lain gitu. Anak lain pasti bisa gitu, asal asal nomor satu itu cepat cari komunitas dan cepat melakukan tindakan. Yang nomor satunya adalah
cepat datang ke klinik tumbuh kembang, cepat datang ke dokter anak supaya dapat pengarahan harus diapakan. Karena nomor satunya anak Down syndrome ini akan ada banyak penyakit penyerta. Seperti misalnya penyakit jantung bawaan, entah yang matanya bermasalah, entah yang pencernaannya bermasalah, telinganya bermasalah, dan ini perlu penanganan segera. Kalau sudah tahu penyakitnya apa, insya Allah kita akan cepat bisa bergerak untuk menangani penyakit penyertanya ini, supaya bisa dilanjutkan dengan intervensi dini atau stimulasi dini seperti untuk fisioterapi, untuk terapi bicaranya, dan untuk terapi okupasi seperti motorik halus dan segala macamnya. Kalau kelamaan di fase saya salah, anak saya nggak bisa apa-apa gitu ya, terus dengerin kata orang yang memang belum jelas kebenarannya gitu, ya anaknya nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Karena dengan stimulasi pun anak Down syndrome akan terlambat. Entah untuk berjalan, entah untuk berbicara, untuk pegang pensil gitu ya, itu pasti akan terlambat. Tapi dengan intervensi dini, dengan stimulasi yang terus dilakukan berkesinambungan gitu, continue, insya Allah nggak terlalu jauh gitu jarak ketinggalannya. Jadi misalnya anak lain bisa berjalan di usia 10 bulan atau 1 tahun ya gitu ya. Nah, dengan stimulasi yang baik, anak Down syndrome bisa berjalan nggak terlalu jauh dari itu, misalnya di usia 1,5 tahun atau 2 tahun. Tapi kalau nggak diapa-apain, ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun pun ada yang belum bisa jalan. Itu pentingnya penerimaan diri dan cepat bergerak gitu. Jadi seperti komunitas potats ini luar biasa, Mbak. Yeah. Jadi sampai sekarang masih banyak gitu orang tua dengan anak Down syndrome yang telepon, yang baru terus telepon gitu ke kami ya, yang masih nangis-nangis, enggak apa-apa gitu, wajar gitu nangis, gak ada yang salah, cuma cepat bergerak gitu. Jangan kelamaan di satu titik yang nggak ngapa-ngapain, karena kalau bukan orang tuanya, siapa lagi yang akan membantu anak Down syndrome ini untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Iya. Baik, dari kisahnya Dr. Oom ini saya benar-benar merasakan bahwa stigma bagi anak Down syndrome ini benar-benar membuat seorang ibu terbebani ya. Dan itu dia pentingnya kita mencari komunitas yang bisa saling mendukung, suportif gitu ya. Dan bisa cari potats mungkin ya di kota, karena sudah ada 10 kota ya Bu ya? Betul, dan 10 kota besar di Indonesia. Baik, nanti boleh dikabarin juga Bu di mana bisa menemukan potats ya bagi orang tua ya. Oke, dan kita juga akan lanjutkan lagi berbincang di Ruang Publik KBR bersama Mbak Uswatun Hasanah dari NLR Indonesia dan Dr. Oom Komariah dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome di Ruang Publik persembahan NLR Indonesia. Dan bagi Anda yang bergabung pada siaran hari ini juga bisa mendapatkan kesempatan mendapat e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000 bagi Anda yang terpilih dengan pertanyaan terbaik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.